Oke. Nah, pertama Daniel coba ke Ableton nih. Belum kebuka itu. Coba. Oke. Oke. Nah, kita itu kalau multi track sama single track Daniel udah ngerti ya Udah. perbedaannya apa. Oke, single track itu kan file yang cuma satu gitu. Nah, kalau ditanya Koko pribadi di dalam pelayanan itu prefernya pakai multi track atau single track? Sebenarnya kalau untuk best performance-nya itu pakai multi track. Oke, tapi kadang-kadang kita itu butuh penyederhanaan. Misalnya ada multi track itu yang terutama kalau lagu western itu dia lumayan ribet ya. Filesnya itu kadang-kadang itu bisa sampai 20 track. Tapi itu karena isinya itu kayak keysnya itu ada banyak banget. Key 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kadang-kadang kita nggak perlu split yang sebanyak itu sih gitu. Gitarnya mungkin electric gitar 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita butuh untuk menyederhanakannya gitu. Eh kenapa perlu disederhanakan jadi beberapa single track? Satu, keterbatasan Ableton kadang-kadang. Misalnya kalau Ableton yang kita punya, kalau kita misalnya punyanya Ableton seri yang light, ya itu yang paling murah $99. Oke, itu dia punya limitasinya, Daniel. Jadi kamu limitasinya apa? Kamu cuma bisa taruh maksimal 8 track. Oke, jadi klik dan guides itu makan 2 track channel. Nanti harus sisanya 6 track untuk file audio sequencernya. Nah, kalau filenya sendiri udah ada 20, nah itu kan lumayan menyulitkan. Jadinya kita nggak bisa taruh semuanya gitu. Biasanya Koko temukan itu terutama untuk lagu-lagu western kayak This Is The Day. Itu multi tracknya banyak sekali gitu. Nah, jadi Berarti bayar. hah? Bayar. Multi Is The Day itu ada yang upload gratis sih di YouTube ya. eh Filenya cukup banyak jadinya Koko sederhanakan aja ya. Koko ajarin dari yang pertama adalah ketika kita itu misalnya mau ngerendernya itu dari Ableton. Oke, nah Daniel bisa buka dulu project baru di Ableton. Ini ya. Ya. Nah, oke, kemudian ke tampilan arrangement view-nya dulu. Ini. Ya, tab. Oke, nah eh kemudian kita akan coba masukkan semua file dari multitracknya kita ya, file sequencernya. Berarti kalau ketika kita bicara sequencer berarti kita nggak bicara klik sama guidesnya. Misalnya itu di sana yang lagi kebuka apa, itu endless press misalnya lagi kebuka. Nah, sekarang Daniel masukkan aja semua file endless press itu Ini semua. ya, semuanya kecuali klik, kecuali guides, kecuali bass, Master. kecuali drum. Ya, jadi file master gitu. Tapi jangan ada files yang nggak akan mau kamu bunyikan di live-nya. Which is itu berarti Klik drum, klik gak bass. ada ya. Klik. Klik juga enggak. Ini Ya. udah endless price ya. Coba dibaca. Harusnya udah. Ya. Ini berarti dari auto kan. Alto itu file suara. Itu memang mau kamu masukkan. Kalau misalnya enggak, lebih baik ya tidak. Oh. Bass gak usah. Ya. BGVS Background vokal itu. dimasukin aja ya. Gak usah. Klik. Elektrik gitar masukin. Itu bisa. Di atas aja gak apa-apa ya. Nggak masalah. Yang penting semuanya di bar yang sama. Ya. Elektrik gitar itu tergantung juga ya, Daniel.
Koko kadang-kadang setup itu kalau Koko tahu udah ada pemain gitar, Koko nggak masukin lagi file gitar. Gak usah. Nggak usah. Kalau kamu mau jemaat dengar suara gadis itu baru masukin. Tentunya enggak ya. Oke. Di rooftopper tuh. Itu accident lah itu. Oke. Nah kayak itu kan keysnya banyak banget kan. Nah, Loop. nah loop itu juga bisa masukin. Intinya kita mau bikin file master sih. Tenor itu vokal juga Daniel. berarti gak usah. Nggak usah. Nah jadi ini kan file dari master kita. Boleh coba di play dulu. Dia belum hidup. Coba lihat dulu settingan output device nya. Koma ya? Ya. Ini. Ya. Oke. Nah, udah dapat kan dari yang kamu mau. Kemudian kita pingin ngerender semua file ini. Nah, di Ableton itu agak sedikit lebih complicated. Jadi kita Render itu apa? Render itu apa ya bahasa Indonesia ngerender ya? Render itu intinya kita itu pingin ngolah semua files audio track ini. Ini kan lagi multi track nih. Kita pingin olah semuanya jadi satu file track aja, single track. Ya. Jadi kayak ya ini analoginya kurang pas ya, tapi untuk gambaran aja ya. Anggap aja kita tuh lagi ngeblender ini semua jadi satu jus yang sama. Ya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Oke. Nah, caranya itu adalah pertama-tama kalau di Ableton kita itu harus ngubah settingan eksternal in-nya itu. Jadi Daniel itu bisa lihat dari Daniel boleh pergi dulu ke session view, berarti pindah pakai tab. Nah ini tampilannya ganti, ini namanya session view. Dia dari atas ke bawah tracknya. Nah Daniel coba kursornya agak ke tengah sana, cari opsi audio from. Bawah lagi dikit. Nah itu ada tulisan audio from ya. Nah kemudian pilihan di bawahnya lihat itu adalah external in. External in ini diganti semuanya jadi master di semua track. Oke. Ini juga. Ya, semuanya. Semuanya jadi master. Nah, Koko ajarin ya pola berpikirnya. Maksudnya apa sih? Jadi coba Daniel bisa lihat di sana itu ada tulisan audio from, oke? Sedikit di bawahnya ada tulisan audio to. Coba kamu perhatiin. Jadi opsinya sekarang audio from master, audio to master. Benar? Ya. Iya. Nah, kenapa harus settingannya seperti itu? Kalau misalnya kita langsung render tanpa Daniel ngubah settingannya tadi, bisa dipastikan filesnya nanti filesnya akan ada tapi silence, nggak ada isi apa-apa. Ya, karena pola berpikirnya gini, audio to itu artinya apa? Artinya kan kurang lebih adalah audionya mau dikirim kemana? Makanya namanya audio to. Benar? Oke. Nah, kalau audio from, kira-kira itu maknanya apa? Logikanya apa sih audio from? Dari audio mana? Ya, audionya dari mana?
Jadi ketika kita udah ngubah, audio 2-nya kan udah jelas tuh, master. Berarti saya Ableton buang audio ini ke master. Nah, tapi kita juga di atasnya kasih tahu Ableton terima audionya dari master. Ya, jadi kayak dia ngirim ke dirinya sendiri. Nah, setelah ada logika ini, baru ketika kita pilih opsi render, nanti Ableton-nya akan menghasilkan suara. Nah, kalau misalnya tadi audio 2-nya udah bener master, tapi audio from-nya kita belum pilih dari master. Nah, kita berarti bilang ke Ableton, Ableton buang ya audio ini ke master, tapi kamu jangan terima dari master. Nah, jadi itu logikanya kayak Ableton-nya nggak terima apa-apa, tapi dia harus ngebuang ke master. Akhirnya terjadi apa? Filesnya ada, tapi nggak ada isi apa-apa. Karena Ableton audio from-nya, audio menerimanya dia tidak terima apa-apa. Itu logika berpikirnya ya. Ya. Kalau opsi sederhananya memang arahan sederhananya adalah audio from dari master, audio to juga master. Nah, baru ketika kita render akan menghasilkan file yang ada isinya. Itu juga ini aktivitas yang sama juga kalau kita itu mau mengirimkan render project sequencer kita ke tim seperti yang biasanya aku lakukan. Oke. Nah, kemudian setelah ini cara ngerendernya gimana? Kita pergi ke file. File itu selalu ada di kiri atas. File. Kemudian kamu agak ke bawah ada opsi export audio atau video. Itu dipilih. Nah, nggak usah kaget. Nah, problemnya di Ableton-nya kamu karena ini kan adalah versi trial. Makanya dia versi trial itu ada limitasi. Di mana kita itu nggak bisa nge-render audio yang kita mau. Ya, tapi Koko udah jelaskan kira-kira 80% proses kerjanya. Kalau misalnya ini adalah versi full, nanti akan terbuka satu tabel dan Daniel di sana bisa memilih opsi untuk export di bawahnya. Ya. Nanti seperti biasa export, nanti dia Ableton-nya tanya filenya mau disimpan di folder mana dan sebagainya. Oke? Nah, itu adalah dari versi Ableton. Sebelum kok nanti Koko akan ajarin satu lagi, itu cara untuk nge-export dari software Reaper. Reaper ini free, ya, yang pernah kita pakai dan sejujurnya jauh lebih mudah dan jauh lebih ringan, ya. Tapi sebelum Koko lanjut, Koko pengen mastiin Daniel mengerti terlebih dahulu. Daniel boleh tutup dulu Ableton-nya, baru buka lagi. Ini jawab apa? Oke aja. Tutup dulu Ableton-nya. Oke. Oke, kemudian buka lagi Ableton-nya. Kemudian tugas Daniel ulangi proses yang Koko bilang tadi. Persis sama. Kayaknya Daniel belum klik gitu. Kalau klik itu nggak perlu cetek gini Daniel, tap gini aja. Udah Koko tap kan. Ini apa? Itu dia dialog pertama minta kita itu aktivasi Ableton-nya, ya, di kiri bawah itu aja, kanan, save export disable aja. Nah, kemudian coba ulangi persis kayak yang Koko ajarkan tadi. Berarti langkah pertama adalah Change ya? Change apa? Change ini. Yang dari sini. Ke arrangement view, ya oke. Itu sudah kamu lakukan. Next ya. Cari lagu kan? Lagu apa? Terserah, sama aja persis kayak tadi. Kalau mau lagu lain yang berbeda juga nggak apa-apa. Di sini Koko cuma ngecek aja, kamu bisa nggak praktekkan apa yang Koko ajarkan tanpa arahan Koko.
Gak usah masukin klik ya. Benar. Intro 2. Intinya file master itu files yang kamu ingin dengar jemaat itu dengar apa. Kalau kamu tidak mau jemaat dengar suara drum, jangan masukkan drum. Kalau kamu tidak mau jemaat dengar klik, jangan masukkan klik. Ya, itu logika berpikirnya. Ini apa? Tutup aja. Kamu salah tekan aja tadi. Convert audio to MIDI. Oh, karena ini lagi di channelnya MIDI. Ya udah, lanjut. Kalau ketemu kayak case kayak gitu, tracknya di delete aja, gak masalah. Master gak usah. Master nggak usah. Touch. Ini apa? Reverb itu mirip kayak master, tapi dia itu kayak cuma untuk itu kosmetiknya kita. Perlu nggak sih dimasukkan opsional sih? Perlu. Kalau seperti yang Koko bilang kan reverb itu kan kayak makeup ya. Jadi itu kayak kamu pingin sequencernya memang udah di makeupin, atau kamu pingin sequencernya polos karena nanti kamu akan makeupin sendiri. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau Koko mungkin akan pilih polos saja ya. Karena kalau memang Koko nanti mau pakai reverb, Koko tinggal masukkan aja. Tapi kalau Koko sudah masukkan dan ternyata nanti Koko ngambil keputusan, kayaknya aku nggak pengen ada reverb, filenya kan nggak bisa diubah lagi, gitu ya. Jadi mungkin Koko lebih milih nggak usah masukin. Oke? Walah, mati lampu dong. Ya udah Daniel, ganti ke MacBook speaker. Output device-nya. Yang mana? Command plus koma. Itu harus Daniel ingat kalau mau ganti output device. Ini. Di sini ya. Ya, built-in output. Ya, sayangnya MacBook speakernya kamu pecah pula. Cuma ya udah deh. Coba di play. Oke, harusnya udah tepat karena semuanya di bar yang sama. Oke, kemudian ngubah audio from-nya gimana? Nih. Oke, kemudian Bikin semua master. ya, benar. Nah, setelah semuanya jadi master, kemudian yang dilakukan
Masih ada satu langkah akhir. Bentar. Enggak. Satu langkah akhir. Mm-mm. Apa itu? Ini Ini ekspor. ditanya, wah itu ya. Di ekspor dong. File ekspor. Oh. Wah itu di file. Ya, kira kurang lebih sampai sana gitu. Oke. Nanti kalau misalnya udah ada, sebenarnya Daniel ada Ableton yang udah terlicense itu. Nanti deh Koko cari deh di mana. Yang udah terbayar. Udah ada sebenarnya. Itu yang awal-awal Koko install. Baru pas diinstal ulang lagi ini masuk aplikasi itu kan malah yang berbayar itu pula di download saya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, nah kurang lebih itu. Next kita akan belajar pakai dari Reaper. Abletonnya boleh ditutup aja. Di gereja pakai Reaper. Hah? Ableton ya. Pakai Ableton. Rata-rata pakai Ableton. Ditutup aja. Nah, kemudian coba buka aplikasi Reaper-nya kamu. Tuh di ujung kanan bawah itu dia. Atas sedikit, nah Reaper. Di close saja. Itu dialog minta update ke software terbaru. Kalau ada waktu memang harus diupdate sih itu. Nah oke. Tampilan Reaper kan seperti ini. Yang perlu dilakukan itu adalah apa? Nah berbeda dengan Ableton yang dia itu punya kolom library di sebelah kiri itu tempat kamu tadi masukin files audionya. Reaper ini nggak punya. Ya, jadi kita pakai cara manual. Kita cari dulu filesnya di laptop kita. Oke. Nah, untuk cari files di laptop MacBook seperti biasa itu adalah menu Finder. Ya, menu Findernya kamu masih ingat di mana? Ya, benar di sana. Dibuka. Oke. Nah, kemudian kamu cari tempat tadi kita naruh sequencernya. No, kamu harus lihat folder di sebelah kirinya dulu. Kita selalu letakin di foldernya download. Ini. Nah, itu download. Nah, coba cari. Coba scroll ke bawah-bawah. Ada nggak itu file sequencer kita? Kayaknya kebanyakan. Ke atas lagi. Nah, coba lihat tuh. Ini. Nah, misalnya tuh nyalakan api. Nah, dibuka. Isi dalam foldernya. Tap 2 kali dan ya, tek-tek gitu. Nah, buka yang multitracknya juga. Multitrack. Nah, dari sana kamu masukin manual satu persatu filesnya. Diseret aja gitu. Nah, Daniel lihat, tunggu. Daniel coba lihat dua files di itu tulisannya apa? Coba baca Daniel. Yang lagi ter-highlight sekarang itu. Nggak sebelah kiri kamu. Nah, Ini. nah itu Oh, itu ini. kan ada klik Klik. .mp3 tapi sebelah kanannya lihat tuh klik.mp3.asd ya. Ini. Dua itu. Ya. Kiri kanan itu filesnya kan namanya mirip tapi sebelah kanan itu ada tambahannya .asd. ASD itu kayak file jejak dari Abletonnya, itu nggak perlu dimasukin. File sequencer kamu udah pasti yang ikonnya itu adalah ikon musik. Perhatiin yang klik MP3 sebelah kiri itu ada ikon musiknya kan? Iya. Yang sebelah kanan nggak ada, cuma kayak lembaran kosong gitu aja. Lembaran kertas kan? Ya, ikon audio itu yang berarti menunjukkan kalau itu adalah files MP3 atau WAV dan sebagainya. Files itulah yang mau kita masukkan ke Reaper.
Nah, sekarang coba kalau misalnya masukin manual kayak gini susah, Daniel bisa ambil opsi lain. Daniel pergi ke Reaper-nya dulu. Ini report. Nah, coba Daniel ke atas, ke area file, jangan dibuka dulu. Sebelah kanannya itu kan adalah edit ya. Sebelah kanannya lagi view. View. Sebelah kanannya lagi insert. Nah, insert itu kurang lebih kira-kira untuk apa itu? Menurut pengertian kamu, arti insert apa? Masukin ya. Ya, berarti di sanalah opsi untuk memasukkan file audio. Coba pilih insert. Oke. Kemudian cari media files itu, paling atas itu. Nah, pergi lagi ke folder downloadnya. Nah, udah kok itu. Nah, coba cari lagi itu yang nyalakan api. Ini. Ya, buka multitrack. Nah, di sini udah langsung jelas kan, yang nggak bisa dimasukin itu tadi dia udah langsung blok. Jadi Daniel milihnya bisa lebih selektif. Nah, coba Daniel. Nah, kalau di sini Daniel bisa pilihnya gini. Ini kan lead gitar, mau masukin kan pastinya kan. Nah, Oh, pilih kayak gitu langsung habis tuh. kita bisa aja mungkin pakai shift, kemudian tek gini semuanya. Tapi ini kan kliknya jadi ikut kena. Ada master juga. Nah, kalau mau milihnya itu mau selektif, artinya kita filter. Ini kita mau ambil, ini kita bisa tahan command, pilih command, klik kiri, Q-nya nggak mau ya, commandnya tahan aja terus. Patch-nya dipilih, reverb-nya nggak usah. Ya, jadi dengan menggunakan command. Coba sekali lagi ya, ini Koko tahan command-nya terus nih. Ya, terus tangan Koko milih lead gitar yang mau, FX-nya mau, yang mau diklik kiri, klik kiri atau tap satu kali di mousepad gini. Q saya nggak mau, klik saya nggak mau, patch mau, scene lead mau. Baru nanti tinggal pilih open. Oke, coba sekali lagi dan ya. Pilih sendiri. Insert media files. Nah, kebetulan dia akan langsung dari terakhir kali kamu bukanya di mana. Nih. Nah, coba. Ingat komennya ditahan aja. Master gak usah kan? Master nggak usah. Ditahan aja. Ya, kemudian kamu pilih yang mana lagi. Oke. Ini. Ya. Karena kamu nahan tangan kiri kamu. Padahal kamu tap sekali aja lepas gitu. Reverb gak perlu. Nah. Scene lead. Baru ini. Baru pilih open. Nah, itu dia ada 3 pertanyaan itu. Same time, position, on, separate track. Berarti di posisi bar yang sama tapi tracknya berbeda. Kalau yang di bawahnya itu kan opsinya sequential time position on single track. Berarti semuanya akan dimasukkan di dalam track yang sama. Kemudian pilihan ketiganya coba baca, Daniel. Same time position Same time at position fixed length on single track. ini. Ya, on ya. Side. On a single track ya. Koko agak jauh makanya nggak bisa lihat detail. Single. Tapi poinnya sebenarnya kita selalu pilih opsi paling atas. Kita pingin dia di posisi bar yang sama tapi di track yang berbeda-beda. Nanti tampilannya akan sama kurang lebih kayak Ableton. Nah, itu diokekan. Oke. Nah, Daniel bisa lihat, bisa di zoom in pakai fitur cubit ya. Nah, seperti itu. Nih. Nah, coba di play kan. Terlalu cepat kamu Daniel, kamu ngepinch-nya itu. Nah, sedikit-sedikit aja. Ya, baru coba play kan dari awal. Oh ya, kalau Reaper ini
dia itu untuk masuk ke opsinya itu sebenarnya sama, dia command plus koma juga, command plus koma, tapi kamu harus ke ubah dia jadi mana sih ini, device, oh ininya belum tercolok. Plus koma. Nah, sama pilih ke Scarlett juga. Ya, jadi prosesnya sama, command plus koma. Nanti terbuka pilihan. Coba Daniel, command plus koma. Oke. Nah, coba Daniel lihat sebelah kanan atasnya. Itu ada pilihan audio device kanan, Ini. bawah. Audio device sebelah kanannya. Itu kan masih built-in output. Itu MacBook speaker itu maksudnya. Ganti ke apa kira-kira? Soundcardnya. Ya, ke sound card-nya. Berarti pilih Scarlett. Ini. Ya, Scarlett. Apply baru oke. Apply. Apply itu di kanan. Kanan bawah. Dekat sama oke dia. Oke, Ini. cancel, apply. Apply. Apply dulu baru oke. Oke. Nah, coba di play. Ini bisa solo ya? Bisa? Oke. Nah, oke. Nah, coba itu solonya di unselect semuanya. Oke, di pause saja. Kemudian kita akan ngerendernya. Nah, untuk rendernya di Reaper itu nggak secomplicated kayak di Ableton. Daniel cukup ke Daniel ke file, ke menu file. Ini bisa di save? Ya. Ini bisa di save. Ya, save-nya gimana? Command S. Ya. File. Kemudian di bawahnya itu ada opsi render. Atas. Nah, itu. Render. Nah, pas kita mau render, kita pilih dulu. Pertama, coba lihat Daniel sedikit ke atas kanan, bawah dulu, bawah dikit, bawah lagi. Itu kan ada browse. Itu maksudnya apa? Reaper-nya nanya, files ini mau disimpan di mana? Ya, Daniel pilih dulu. Browse. Ya, kalau Daniel nggak pilih, nanti setelah Daniel render, Daniel mungkin akan bingung di mana filesnya berada. Nah, itu mau rendernya di mana itu sebenarnya terserah, mau di desktop, mau di folder download. Kalau mau gampangnya ya udah semuanya di download. Gitu. Ini aja. Nggak, kalau itu kan Daniel akan susah nyarinya. Oh, ini, Download. Nah, kemudian itu ada files name. Itu namanya kan masih untitled. Nah, file sequencernya dikasih nama. Nyalakan ya. Misalnya itu. Kalau yang bagus itu judul lagu, nada dasar, dan tempo. Oke. Nah, kemudian pilih bagian kanan bawah render. Nah, ini defaultnya akan di-render dalam format audionya WAV. Ya. Kanan bawah ada render satu files itu. Ini. Oke, kemudian dia ngeproses, dia ngerender.
Udah selesai. Nah, Daniel coba cari files dari hasil rendernya. Berarti pergi ke download. Sini dulu. Nah, nah itu ada pasti di paling atas itu, karena itu yang terbaru. Ini. Sebelah kanannya, Oh ini. ya nyalakan api. Ya. Nah itu adalah file single track dari nyalakan api. Nah coba Daniel latihan lagi pakai files yang lain. Coba ini ditutup. Tutup. Reaper-nya juga Ini ditutup. save ya? Kalau mau di save terserah. Command plus S. Ya. Daniel belum ada di Reaper-nya ini. Kamu masih buka Finder. Pergi ke Reaper dulu. Ini. Ya. Command S. Tapi itu belum di Reaper ya. Nah, coba Command S. Oke. Oke. Nah, coba buka files baru. Project baru. File. Ya, file New new project. project. Nah, coba lakukan hal yang sama tapi files lagu yang berbeda. Misalnya Endless Praise atau Ada Kuasa. Coba Daniel, gimana step by stepnya? Sini dulu. Enggak dari sana lagi. Itu cara manual bisa tapi lebih lama. Kita pakai apa yang sudah ada di Reaper-nya aja. Ingat pertama-tama kita mau masukin filesnya. Ke itu file dulu. File. Enggak. Dia bahkan nggak ada di file. Finder. Enggak. Kalau Finder Daniel harus ke sini dulu ya. Karena tadi itu belum kebuka dia. Tuh. Cari kira-kira di mana dia. Mau masukin filesnya. Harus ini dulu. Sini. Enggak. Ya di sana. Karena tadi Daniel itu sebenarnya belum ngeklik Reaper-nya. Makanya menu-menu filesnya itu masih belum kebuka semua. Ke atas Daniel. Oh ini. Bukan. File. Habis file itu ada apa sebelah kanannya? Oh insert. Ya. Masukin dulu sequencernya. Media file. Ingat lagunya jangan nyalakan api lagi. Cari lagu yang lain. Download. Ada kuasa. Oke. Ya sama kayak tadi. Ini dia.
Nih, Udah semuanya itu. udah. Yakin cuma 3 files Daniel? Coba cek dulu. Ada kuasa. Ada banyak loh gitu Daniel. Ada chord bass, ada distortion, brass, synth. Bawahnya kayaknya harusnya ada loops nggak? Coba lihat. Oh nggak ada. Oh 4 Daniel. Berarti ada 1 yang kelewat. Bass ya? Nggak, kamu baca dulu di sebelah kiri ini. Apa aja yang udah kamu masukkan? Kamu udah masukkan chord, Chord, distortion, synth. Nah coba baca apa yang belum kamu masukkan. List gitar. Gitar. Distortion gitar kamu udah masukin loh. Oh, brass. Ya. Berarti itu aja yang dimasukin. Jangan ngedouble nanti. Oke, kamu udah benar masukinnya, cuma kamu masih nimpa track yang pertama kamu. Itu dipindahin dulu, Daniel. Nih, kamu ngenimpa file yang lain nih. Makanya ada kayak merah gini. Caranya gimana? Pindahin kursornya gini. Tahan, pindahin dia ke bawah. Jadi nggak ngenimpa. Nih. Coba ulangin. Nih, ini kondisinya lagi ngenimpa. Makanya ada merah-merah kayak gitu. Nggak, kamu klik kiri, tahan, terus kamu seret ke bawah gitu. Udah. Nah, cuma fade in-nya J-nya udah terlanjur terjadi. Kalau bisa dari awal itu memang nggak ada nimpa-nimpa. Nih, misalnya case-nya kayak tadi ya, udah terlanjur masuk 3. Tadi kan baru 3 files, baru. Nah, kenapa dia nimpa di sini? Karena kamu masih milih di sini. Berarti yang harus kamu lakukan, Daniel pindahin dulu kursornya ke sini, ke area kosong itu. Klik sekali. Klik 2 kali, tek. Nah, itu kan ada track baru. Nah, baru Daniel pilih insert. Ya. Nah, ketika Daniel nge-highlight ini, Daniel ngasih tahu, aku lagi di sini. Kalau kamu masukin apa-apa, kamu mulainya dari sini ya, jangan dari sini. Gitu. Insert media file, masukin brassnya. Open. Nah, coba di zoom out dulu. Nah, problemnya coba lihat. Nih, Daniel jangan terlalu cepat banget Daniel. Ini lebih gampang sebenarnya memang pakai mouse ya. Nah, perhatiin ya Daniel, ini filenya ini nggak di dalam satu bar yang sama. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini diseret sampai ke paling kiri. Udah. Nah. Oke, coba play dulu. Oke, kemudian render. Rendernya di mana? Ke file. Render. Ya, kemudian pilih. File name. Hah? File name. Filenya iya, tapi kamu harus pilih lokasi kamu mau render itu di mana. Kalau kamu nggak pilih itu, dia nanti terlempar ke folder Reaper Media. Kamu udah akan lumayan kesulitan tuh nyari di mana itu lokasinya nanti.
Udah. Nah, coba cari dulu filesnya. Ini. Nah, coba di play. Udah tepat belum kira-kira? Nah, oke. Udah benar. Nah, kurang lebih itu cara untuk kita ngerendernya, ya. Nanti di nextnya itu kalau kita udah punya file single track, kita udah bisa misalnya opsinya kita cuma masukin click cues sama kita masukin single tracknya. Kelebihan single track itu apa? Ketika terjadi trouble, misalnya kita harus ngubah nada dasar, ya. Nanti minggu selanjutnya kita belajar cara nge-transpose dan sebagainya. Ya, ada trouble kita nggak harus nge-transpose. Misalnya kalau sebelumnya file multi track kita itu ada 15 files, pas kita mau transpose kita harus pilih satu persatu 15-nya. Ya, jadi secara beban kerjanya cukup gede gitu. Dan kalau Koko lihat Daniel mungkin akan di awal-awal lebih nyaman pakai single track. Kalau ada apa-apa kamu cuma fokusnya sama satu track itu aja. Ya, jadi di sequencer kita itu cuma ada 3 track tuh mostly, click, cues, sama sequencer aja. Ya. Fun fact-nya Koko 50-70% pelayanan Koko pakai sistem seperti itu sih. Ya. Kekurangannya ya itu, ketika misalnya cuma percussionnya aja kekecilan, kita nggak bisa gedein spesifik di percussionnya. Ya. Tapi Koko selalu mastiin pas Koko render di rumah itu, Koko udah pastiin sih secara mixingannya itu udah cukup tepat gitu. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga Koko punya kebutuhan ternyata harus naikin ya gitu, karena kadang-kadang apa yang kita dengar di speaker di rumah, entah kita pakai in-ear di rumah, pas kita udah dengar di gereja di FOH beda ternyata ya. Tapi kurang lebih itu workflow-nya ya. Jadi hari ini Daniel belajar untuk ngerender itu baik dari Ableton maupun dari Reaper. Oke ya, kurang lebih itu ya Daniel ya. Nanti bisa praktek-praktek lagi ya di rumah ya dengan materi sequencer yang ada. Oke, yuk kita tutup dalam doa ya. Terima kasih ya Tom, ucap syukur untuk hari ini. Sebentar kami udah selesai dalam latihan kami. Tuhan Yesus yang memberkati dari setiap apa yang Daniel pelajari hari ini ya Tuhan. Semakin perkaya pengetahuan Daniel, kemampuan Daniel ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Thank you ya.